Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran daring kali ini kita akan membahas pengukuran besaran menggunakan alat ukur baku dan tidak baku. Sebelumnya mohon untuk bisa disiapkan catatan dan bisa disimak dengan sebaik-baiknya penjelasan pada setiap slide yang ada di video ini. Harapannya nanti setelah pembelajaran, kalian bisa melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang baku maupun yang tidak baku dan mengkomunikasikan hasilnya. Lalu apa pengukuran itu? Pengukuran itu erat kaitannya dengan aktivitas keseharian kita, yaitu proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk nilai yang memiliki satuan tertentu. Misalnya nih, Pak Erwin mengukur panjang buku menggunakan mistar. Hasilnya adalah 25 cm. Sehingga kita bisa identifikasi mana objek ukur, mana besaran, mana alat ukur, mana nilai, dan mana satuan. Nah, besaran yang diukur itu banyak sekali, tetapi dalam pembahasan ini kita batasi menjadi 3 saja, yaitu panjang, massa, dan waktu. Nah, di sini disajikan berbagai jenis alat ukur. Mulai dari yang pertama di situ adalah alat ukur untuk mengukur besaran panjang. Di baris yang kedua adalah alat ukur untuk mengukur massa. Dan paling bawah adalah alat ukur untuk mengukur waktu. Nah, berbagai alat ukur ini masih banyak macamnya. Nah, pada dulu pengukuran menggunakan alat ukur yang tidak baku, ya, seperti jengkal tangan, langkah kaki, hasta, tali. Kemudian untuk massa bisa menggunakan gelas, cangkir. Sedangkan untuk waktu bisa menggunakan jam pasir ataupun jam bantuan matahari. Tetapi dengan penggunaan alat ukur yang semacam itu akan memiliki kekurangan. Misalnya nih ketika kita memesan baju ke penjahit dengan ukuran lengan 3 jengkal. Kemudian besar hasilnya itu akan tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena penjahit itu menggunakan ukuran jengkal tangannya. Yang jelas ukuran jengkal tangan itu berbeda dengan ukuran jengkal tangan kita. Sehingga bisa kita bayangkan apa jadinya jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda. Oleh karena itu, perlulah satuan yang disepakati bersama yang nanti digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, sehingga pengukuran sekarang itu adalah pengukuran menggunakan alat ukur yang sudah terstandar atau yang baku. Misalkan dengan menggunakan alat-alat yang ada di sini, ya. Mulai dari besaran panjang, massa hingga waktu. Nah, sebagai tugas di sini nanti kalian diminta untuk praktek pengukuran di rumah, bisa dengan bantuan orang tua, saudara ataupun teman yang nanti dikerjakan mengikuti langkah-langkah sistematis yang sudah Pak Erwin tentukan. Seperti apa? Nah, di sini ada LKPD yang sudah saya siapkan. Mulai dari yang pertama di sini ada masalah, ya. Dan nanti kalian diminta mana yang termasuk alat ukur yang baku, mana yang termasuk alat ukur yang tidak baku. Dan disajikan sedikit informasi tentang sains di sini terkait pengukuran dan satuan baku. Kemudian nanti kalian juga diminta untuk membuat dugaan, ya. Nah, hasil dugaannya kalian tuliskan di kolom di tabel yang di sini, ya. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan, ya, yang perlu disiapkan. Ada meja, ada tangan, ada medlit dan ada roll meter. Kemudian hasil pengukuran itu dicantumkan di dalam tabel yang ada di bawah sini, ya. Sampai nanti ada diskusi dan ada analisis data sampai kesimpulan. Nah, mohon bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya
Tetap semangat belajar.